Baik, toksik bikin kamu jadi nggak nyaman, tapi kepengen menyelesaikannya tanpa harus menyakiti dia. Iya. Saya pengen mengambil dari falsafah Jawa nih. Jadi gini, di dalam Jawa ada falsafah menang tanpa ngasorake. Menang Tanpa tanpa ngasor. ngasorake. Menang ya menang, tanpa ya tanpa, ngasorake merendahkan. Jadi kalau kita ini bisa dipakai nih di dunia bisnis, di dunia komunikasi juga bagus banget. Saat kita memberikan kritik kepada seseorang, dia tidak merasa itu kritik yang pedas. Solusinya ya tadi, kalau akhirnya harus berpisah, dia tetap nyaman dengan kamu dan kamu juga tetap oke sama dia. Halo Coach, Hello, selamat malam. Apa malam. kabarnya? Feel good. How Alhamdulillah. about you? I'm fine. Fine. Thank Just you. fine or Very very well. very well? Itu kan kayak kebiasaan aja komunikasi seperti basa-basi gitu ya. Iya. Gimana kabarnya? Baik. Baik aja. Ya, baik-baik saja. Baik, gimana kabarnya? Yes, semangat Pak hari ini. Ada apa nih? Jadi gini Coach, Mm-mm. aku tuh ada satu problem yang ingin aku tanyakan ke Coach Adi, yaitu Hmm, gimana sih caranya kita menghadapi teman yang toksik ya. tapi tanpa menyakiti perasaannya. Hmm, Karena aku sendiri adalah tipe orang yang gak enakan yes. gitu loh. Ya, Gimana ya? betul. Toksik kan bisa jadi di teman dekat, teman kuliah, teman kerja, teman kantor. Tapi semoga toksiknya nggak teman di rumah ya, yang udah punya keluarga pasangan. Suami gue toksik banget, istri gue toksik banget. Moga-moga, moga-moga itu yang terbaik. Tapi begini, hmm, sebelum aku jawab, aku jadi penasaran buat seorang Anggi punya teman toksik. Itu temennya berharga banget gak sih buat kamu? Menurutku lumayan ya berharga. Hmm, Kenapa? Karena dia adalah teman pertama aku di suatu komunitas. temen pertama. Dia yang menemani hari-hariku selama berkegiatan di sana. Uh, iya banget Jadi banget. agak nyesek gitu Ketika dia toksik sama ketika kamu. toksik sama aku. Kalau begitu pertanyaan lebih lanjut nih. Berharganya, kalau ada harganya nih, antara 0 sampai 10. 10 itu berarti berharga banget. Tapi kalau 0 udah nggak ada apa-apa. Seberapa dia tuh? Kalau rating dari aku, seberapa penting dia? 8. 8. Oh, ini kuat nih, berharga juga ya. Walaupun nggak top, tapi 8 sangat berharga. Baik, toxic bikin kamu jadi nggak nyaman. Tapi kepengen menyelesaikannya tanpa harus menyakiti dia. Iya. Kadang aku nggak pengen jawabannya klise. Ah, begini, begini, begini gitu ya. Tapi aku pengen ini real case, sehingga aku tanya sama kamu. Kamu sendiri termasuk orang yang lebih menyayangi diri kamu sendiri atau dia? Lebih Lebih utama mana sayang sih diri kamu sama sendiri. dia? Lebih sayang diri sendiri dong. Harus ya, Harus. harus. Walaupun dia nilainya 8. Ya. Pun nanti seandainya kalian harus mungkin berpisah dalam konteks tertentu, ya is oke kan? Karena kamu lebih mencintai dan menyayangi dirimu. Diri aku sendiri. Itu poinnya sebenarnya. Kadang aku sering ketemu kasus-kasus, udah deh nggak apa-apa, aku yang penting dia bahagia, dia happy, aku merasa jatuh nggak apa-apa. Oh, menurut saya itu salah. Kalian harus bahagia, teman-teman harus bahagia. Ya, orang lain terpuruk, ya karena memang ulah dia sendiri. So, menurut saya pengen mengambil dari falsafah Jawa nih. Aku kan orang Jawa nih. Kamu orang mana sih? Orang Sunda. USA. US. Orang Orang Sunda Sunda asli. asli. Baiklah. Orang Sunda tuh lembut-lembut gitu ya. Ya. Apa kemarin bilang soft talk gitu apa gitu? Soft spoken. Soft spoken. Jadi gini, di dalam Jawa ada falsafah menang tanpa ngasorake. Menang Tanpa tanpa ngasor. ngasorake. Menang ya menang, tanpa ya tanpa, ngasorake merendahkan. Jadi kalau kita ini bisa dipakai nih di dunia bisnis, di dunia komunikasi juga bagus banget. Saat kita memberikan kritik kepada seseorang, dia tidak merasa itu kritik yang pedas, tapi mungkin kritik yang pedas. Kan enak Malah ya? jadi ke makanan. Iya dong makanan. Level berapa biasanya? Level 3. Level 3. Nggak kuat pedes. Ya saya sebelah orang Sunda tuh mama. Aduh, pedas-pedas. Cuma 3 levelnya yang Tiga. baik. Harus dicoba tuh keripik pedasnya. Karena kalau orang dikasih keripik terus pedas, nagih lagi tuh, pengen lagi. Jadi menang kantong Asonaki kayak ngasih keripik tapi pedas, pedas gitu. Pedas tapi keripik gitu maksudnya.
Sehingga caranya dia itu akan merasa tetap nyaman sama kamu. Itu nanti hasil akhirnya gitu. Walaupun pada akhirnya dia menyadari, oh iya ya, Anggi kayaknya harus menjaga jarak sama aku. Begitu. Karena banyak para konsultan mengatakan, kalau ada teman toksik dan sudah begitu parah, ini parah nggak sih sama kamu nih? Udah berapa lama nih hubungan? Hmm, udah dari aku semester 3. Sekarang kamu udah Jadi lulus. iya udah lulus. Wih, lama banget Udah itu. sekitar Ya 4 artinya tahun. ini sudah sangat mengganggu. Menurut saya dalam konteks waktu ini sudah sangat intensitasnya sering banget kalau terjadi begitu. Maka you harus mengakhiri itu. Solusinya ya tadi kalau akhirnya harus berpisah, dia tetap nyaman dengan kamu dan kamu juga tetap oke sama dia. Menang tanpa ngasuh. Itu hasil akhir dari saranku begitu. Lalu caranya karena ini udah cukup panjang ya waktunya, mungkin suatu saat kita bisa bertemu, sekali ketemu ngobrol gitu, dan menyampaikan apa yang kamu rasakan selama ini bahwa kayaknya kok, oh kamu tuh punya sesuatu yang berharga buat aku. Tapi di sisi lain, aku merasa terganggu dengan kondisi ini dan itu. Sampaikan itu. Ya dia harus menyadari itu, gitu. Karena kalau kamu katanya dia berharga dan kamu diamkan dia dalam kondisi itu, sebenarnya jadinya kasihan juga kan. Dia selalu membawa ketidak eh, ya ketoksikannya kemana-mana. Selesai di kamu, pindah lagi yang lain. Iya, betul. Maka dia harus menyadari bahwa apa yang kamu lakukan itu toksik. Begitu. Sejauh mana sih toksiknya sebenarnya? Jadi penasaran aku. Hmm, Kadang kan ada yang ngomong jorok atau ngajak drama, oh ada masalah kecilnya didramain gitu, itu kan toksik juga tuh. sebenarnya lumayan banyak sih, Malah banyak Bos. ya, Iya, malah banyak. Yang tapi pertama, 8 ya. Ya dia udah oke. itu kasar banget, guys. Orang mana dia? Orangnya. Waduh, ya. Jangan Jangan, disebut ya, jangan jangan disebut. sebut merek ya, guys. Jangan merek asal ya, 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 ya. Ya, Ngomongnya orangnya kasar. kasar ngomongnya, terus Mm-mm. juga manipulatif. Manipulatif lagi. Manipulatif. Iya, terus yang terakhir tidak bisa membangun kepercayaan. Dalam artian dia nih suka membocorkan rahasia gitu Kamu sih. udah ngobrol sesuatu sama dia, dia bocor ya kayak Ya, ember gitu ya. betul. Cepu ya, guys ya. Cepu Kalau ya dalam istilahnya. bahasa Gen Z ini Oh, cepu. cepu. Cepu tuh nama kota penghasil minyak bumi itu cepu di sana ya, cepu. Oke deh. Itu memang akhirnya sangat mengganggu apalagi manipulatif ya. Kan fitnah tuh lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya harus betul-betul diselesaikan itu. Begini Gi, satu tips buat pertama kali ketika dia ketemu dia, eh, dia mulai, misalkan dia mulai dengan kondisi dramatisasi tadi, dia mulai dengan toksiknya dia, maka you need to be tough. Pertama kamu harus yakin dulu bahwa aku bisa hadapi dia, gitu. Kamu bisa hadapi dia. Cara yang pertama kamu tarik nafas yang panjang, terus hembuskan pelan-pelan sambil senyum gitu. Seamless tuh kayak nggak kelihatan kamu tuh kayak, oh lo apa sih kok tarik nafas kelihatan aku gitu. Enggak, aku tuh lagi butuh udara segar. Karena dengan kita menarik nafas, sejatinya kita sedang memasukkan oksigen yang banyak supaya membanjiri otak kita gitu. Kalau otak kita fresh, kita jadi tenang. Tetapi kalau kita sudah menggunakan state cemas, ya, dia lagi datang, pasti nih masalah gitu ya. Ya jadinya otak kita tuh jadi cemas. Maka kita harus membanjiri otak kita dengan oksigen, biar kita fresh. Sehingga ketemu orang ya, bahkan sebenarnya nggak cuma sama orang toksik, ketika kamu harus berhadapan dengan orang baru, mungkin yang levelnya lebih tinggi secara ekonomi, secara kuliah, dia kuliahnya di luar negeri gitu kan, tahu latar belakangnya, ketemu kita kadang-kadang gitu, insecure gitu, ya udah tarik nafas dulu aja. Nah kalau kita sebagai muslim pas tarik nafas, doa tuh ke Allah, ya Allah izinkan aku lebih mudah berhadapan dengan dia. Nanti jadi lebih tenang tuh. Ketika hati kita tenang teman-teman, otak, semua perasaan dan pikiran akan lebih mudah mengatur kata-kata dan bersikap. Itu. Ya, itu tuh pertama tuh. Ketahui dulu, tough Pertama, dulu, tough. tough. Tough, kemudian tipsnya tarik nafas yang panjang sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, bantu aku untuk menghadapi. Kalau dalam doanya Nabi Musa kalau dasarnya, Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kayak prophetic quotes gitu ya. Kayak banget sih. Itu sih yang pernah aku alami begitu. Jadi tetap hubungan sama Allah. Lalu yang kedua,
karena kalian sudah bersahabat lama, kayaknya udah nyambung ya satu dengan yang lain. Ya, tapi kan ini bagaimana cara mengucapkannya supaya dia tidak sakit hati. Kamu katakan, hubungan kita kan persahabatan udah lama nih. Mungkin kamu adalah orang yang cukup berharga karena orang pertama yang aku kenal. Tapi ada beberapa hal nih yang aku kurang nyaman sama kamu. Kamu, aku merasa jadi kamu jadi toksik buat aku. Konteksnya apa? Ini dijelaskan. Pernah nggak kayak gitu disampaikan? Belum sih, Jadi kamu hanya pendam saja hanya dipendam karena ya takut tadi. merasa tersinggung gitu orangnya. Karena kan pertemanan kita cukup lama ya, Coach. Itu Terus soft tiba-tiba spoken tadi aku tuh ya gitu ya. Soft spoken tuh gitu ya. Itu mah silent ya. silent treatment ya. Diam aja ya, silent Diam treatment. aja, nggak boleh ya guys ternyata. Harus Harus sampaikan. disampaikan. Karena ini akan menjadi kayak unfinished problem dalam dirimu. Itu tersimpan di otak kita. Segala peristiwa di masa lalu itu akan tersimpan di otak kita. Dan we have to release. Release itu ya berdamai lah pada ujungnya nanti ya. Kita melepaskan itu. Kalau you bawa terus, nanti besok-besok ketemu lagi sama orang itu. Ketemu lagi sama orang itu. Atau nggak sama orang itu, ketemu orang yang model kayak gitu. So you need to be release. Nah, bagaimana cara merilisnya? Kapan-kapan kita ngobrolin Gi. Oke, Tapi yang pertama kamu siap. tough dulu. Gitu. Tahan dulu. Tough dulu, Tarik tarik nafas. nafas, hembuskan sambil berdoa. Ya Allah. Gitu. Dan sampaikan kepada dia, kamu orang yang berharga, tapi ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Kamu begini-begini itu toksik buat aku. Oke. Mungkin itu ya. Karena begini, waktu kan terbatas tuh kayak tulisan ini. Waktu Anda terbatas. Jangan sia-siakan untuk menjalani kehidupan orang lain. Ini kan orang lain sebenarnya. Betul gak sih? Ini Betul. jadi jawaban sebenarnya kalau kita mau rasakan itu. Gitu ya. Ya, siap. Semoga gak bermanfaat. Biar kamu bikin penasaran, coba lagi, coba lagi. Karena sebenarnya guru yang sebenarnya adalah pengalaman kita ketika kita mencoba apa yang sudah kita dapatkan. Itu gurunya. So, pesan saya, terima orangnya, rubah perilakunya. Oke? Terima orangnya, rubah Berubah perilakunya. perilaku. Yang kita benci bukan orangnya, tapi perilakunya. See you di acara yang lain. Iya. Di kasus-kasus yang lain. Gitu ya, Gi? Iya, oke. Semangat ya. Terima kasih ya Coach atas sharingnya hari ini. Alright. Sangat bermanfaat sekali untuk aku yang sedang mengalami permasalahan ini. Oke, Pas guys. banget nih disuruh ngopi sama temen. Wah, Terima kasih. Sampai bertemu lagi di see you. video selanjutnya. Bye-bye.